Satu, kami dari kelas A1 CYP Angkatan 9 Kabupaten Cirebon. Perkenalkan, nama saya Atin Setiatin dari SDN 3 Cilengsi. Nama saya Wahyu dari SDN Ciletonjong. Nama saya Siti Koisa Setiawati dari SDN 1 Ciledug. Kami akan mengadakan supervisi coaching bersama. Guru penggerak menggerakkan. Yes. Guru penggerak Angkatan 9. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Ibu Siti? Alhamdulillah sehat, tetap semangat juga. Gimana Pak pun sehat juga. Alhamdulillah sehat. Ibu Siti, sesuai dengan rencana kita sebelumnya, hari ini Ibu Siti akan melakukan coaching ya. Saya akan melakukan kegiatan coaching bersama Pak Wahyu hari ini dan Lalu kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan hari ini? saya ingin mengembangkan kompetensi coaching pada bagian mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka dalam kedua coaches yang ingin lebih di sini. Oke, berarti bagian kompetensi yang secara spesifik ingin diobservasi pada coaching hari ini yaitu pada bagian memberikan pertanyaan berbobot ya Ibu Siti. Lalu indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan pada coaching hari ini itu apa ya Ibu Siti? Indikatornya yang saya mampu menggali permasalahannya ada pada coaching sehingga coaching nanti bisa menemukan ide-idenya sendiri bagaimana untuk bisa memecahkan permasalahan yang sedang akan dibahasnya seperti itu sehingga lebih memiliki memunculkan alternatifnya ketika ada hambatan-hambatan yang akan dihadapi seperti itu. Baik. Jadi Ibu Siti berharap agar coaching mampu memunculkan alternatif dalam dia menghadapi masalah tersebut ya Ibu Siti. Lalu apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama? Harapannya coaching ini nanti akan bisa menemukan solusi terbaik untuk masalah ini. Jadi agar permasalahan ini bisa terselesaikan dengan baik, namun solusi itu sebenarnya dari coaching sendiri bukan berasal dari saya, karena saya hanya membantu untuk menggali alternatif solusi atau hambatan-hambatan yang harus dihadapi itu bisa terselesaikan seperti apa. Jadi bisa menemukan solusinya sendiri untuk permasalahan seperti itu. Kalau boleh tahu, coaching hari ini berdasarkan alur apa ya Ibu Siti? Nanti akan menggunakan alur TIRTA ya. Baik Ibu Siti, semoga Ibu Siti proses coachingnya berjalan lancar sesuai dengan alur TIRTA, di mana Ibu Siti dapat menggali tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab dari coaching tersebut. Dan jangan lupa pula prinsip dalam coaching itu antara lain kemitraan, berpikir kreatif, dan memaksimalkan potensi. Semoga semuanya tercover dalam coaching tersebut. Amin. Terima kasih Bu Adi. Saya boleh Ibu Siti, silakan. Terima kasih Bu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Siti. Inilah kita sekarang pada waktu yang kita waktunya untuk kemarin pertanyaan yang dibicarakan ya Pak. Betul sekali Bu. Oke, sehat? Alhamdulillah sehat. Bu Siti gimana? Sehat juga? Alhamdulillah kita sehat semua. Jadi gimana nih Pak Wahyu untuk pertemuan kita kali ini, ada tujuan apa nih yang ingin dicapai oleh Pak Wahyu untuk pertemuan kita saat ini? Jadi di sini saya menolak kami kepada Ibu Siti tentunya kami saya ingin menyesalkan pada pembelajaran ketika di kelas tentunya tujuannya yaitu mendapatkan solusi terhadap permasalahan yang saya hadapi ini Bu. Saya ingin berbagi cerita dengan Ibu Siti supaya Ibu Siti setidaknya memberikan pencerahan kepada saya.
gimana nih tawarnya punya cerita apa nih yang ingin disampaikan, bisa mungkin bisa mulai cerita di mana yang disampaikan. Iya, jadi pada saat pembelajaran itu jadi anak-anak itu kelihatannya kurang bersemangat. Mereka itu kebanyakan bercanda dengan teman-temannya, bahkan pada saat dikasih tugas mereka sering telat mengumpulkan tugasnya, sampai dari jumlah siswa itu cuma 60% mungkin yang tepat waktu menyelesaikan mengumpulkan tugasnya. Yang 40% itu mereka sering telat, bahkan saya sering kasih instruksi supaya cepat, tapi tetap saja itu tetap lambat tugasnya, bahkan sampai tidak selesai. Ya tidak suka ya kalau jadi tadi saya sudah mencerita awalnya dari kelas itu hanya berarti ada sebagian besar ya kalau tidak bisa menyelesaikan tugas-tugas mereka tepat ya, walaupun bawahnya sudah menginstruksikan, mengingatkan. Mungkin anak-anak ini masih acuh-acuh seperti itu ya Pak. Dan dari situasi yang ada di bawahnya menurut Pak Wahyu ada nggak yang peluang atau yang kesempatan yang bisa Pak Wahyu upayakan dari situasi itu? Jadi tentunya saya padahal sudah mengetahui berbagai cara yang supaya mereka ini bisa antusias dalam belajarnya, bisa fokus dan bisa tapi tetap saja mereka masih istilahnya kurang fokus pada saat saya menerangkan betulan, mereka akan ngobrol, masih kacau pada saat memberikan tugas pun masih tetap belum signifikan itu ya mencapai hasil apa yang kita harapkan. Tentunya ini akan menjadi suatu permasalahan yang serius bagi saya. Jadi sebenarnya kalau sudah melakukan upaya-upaya yang untuk bisa membuat murid-murid ini yang lumayan banyak ya kalau yang itu yang setengahnya yang berarti ya anak-anak ini tidak bisa menyelesaikan dengan sangat baik. Oh yang juga sudah mau mengingatkan apa tapi ternyata masih belum berubah gitu ya. Ini kira-kira ada nggak nih kekuatan yang bisa kawannya munculkan dari situasi yang seperti itu apa nih? Mungkin jadi bisa murid-murid tidak bersama seperti itu, tentunya mereka kurang tertanam juga dan pembelajaran sosial karena itu mungkin saya yang ini harus menjadi suatu evaluasi bagi saya Bu ya. Jadi kekuatan saya ingin istilahnya merubah pola pembelajaran yang saya lakukan, akan menerapkan pembelajaran itu menarik lagi bisa dengan berbagai macam media, baik itu gambar, bahkan itu saya mau mencoba dengan audio visual ini dengan menampilkan video-video, sehingga biasanya anak itu kalau dengan video itu suka tertantang itu ya seperti menarik kalau menonton video itu. Mudah-mudahan ini bisa fokus perhatian anak dan antusias belajar anak untuk belajar itu meningkat itu. Ini luar biasa sekali ya peluang kekuatan yang bisa mau diamati ya di situasi yang seperti itu, seperti mungkin akan merubah metode pembelajaran supaya anak-anak ini bisa lebih tertarik ya kalau dia semangat, dan itu satu usaha yang luar biasa. Kira-kira ketika usaha itu yang kalau dia tadi sampaikan sudah dimungkinkan ya, jadi kalau misalkan nanti di perjalanannya ada hambatan yang kira-kira bisa kalau dia kayak bisa melewati hambatan itu. Ya, tentunya biasanya kalau usaha itu pasti akan menemukan rintangan ya Bu ya. Nah, ini yang perlu kita istilahnya antisipasi dari awal, karena pasti ada rintangan-rintangan yang harus kita hadapi. Ini sebelumnya tentunya saya akan berkolaborasi dengan teman-teman sejawat, rekan guru, ini untuk meminta saran pandangnya dari rekan guru untuk bagaimana nih menerapkan
memberikan suatu pembelajaran yang sebenarnya bisa meningkatkan motivasi untuk belajar. Selain itu juga saya mungkin pada kepala sekolah nih, ini sebagai pemegang kendali kepala sekolah ini ya, meminta izin untuk sarana prasarananya, sehingga akan ada dorongan atau bantuan dari kepala sekolah untuk pengadaan sarana prasarana. Tadi saya akan dilakukan dengan video tersebut, ini tentunya memberikan sarana prasarana. Luar biasa yang namanya solusi pemikiran atau yang bisa mengantisipasi hambatan yang akan muncul seperti komunikasi konsultasi dengan kepala sekolah yang bisa memfasilitasi gitu ya, bisa pembelajaran yang bisa menarik lagi. Betul itu. Nah, kira-kira dari awalnya ada nggak nih solusi lain atau alternatif lain ketika yang berjalan itu tidak maksimal? Ada nggak alternatif lain ke awalnya? Oh iya, mungkin saya selalu ada di sebenarnya karena saya minta misalnya bantuan orang tua siswa untuk mengawasi mereka untuk selalu semangat dalam belajar, dan bisa juga orang tua akan saya libatkan untuk supaya guru selalu membimbing anak-anak ibu. Nah, karena kalau di sekolah kita sendiri waktu itu terbatas ya Bu ya. Nah, makanya nanti dari orang tua ini supaya untuk mengawasi dan membimbing. Luar biasa ya, juga berbagai alternatif dari berbagai sudut penelitian yang ada dan itu nanti bisa dilakukan. Kalau misalkan kita membuat skala nih Pak Wahyu, kira-kira usaha-usaha yang tadi sudah Pak Wahyu munculkan itu kira-kira ada di skala berapa nih, kalau dari angka 1 sampai 10 ada berapa nih Pak Wahyu? Kalau dari skala itu bisa menilai sendiri di kisaran 6 kayaknya. Harus kita harus semangat. Betul sekali, itu ketika memang sepertinya terlihat berat gitu, tapi ya nanti kita akan bisa menemukan solusinya. Nah, kira-kira nih dari Pak Wahyu ada rencana utama apa nih untuk bisa melaksanakannya rencananya? Tentunya yang paling utama saya dan kita ini harus merancang sebuah kegiatan pembelajaran, mempersiapkan segala sesuatunya, merancang kegiatan pembelajaran yang menarik, mendesain kelas supaya kelas ini lebih nyaman untuk belajar, dan menyediakan itu sarana prasarana yang dibutuhkan sehingga pembelajaran tersebut bisa lebih menarik bagi anak-anak. Kalau seperti itu ya, strateginya gimana nih supaya itu bisa berjalan? Strateginya apa nih akan Pak Wahyu? Strateginya tadi seperti saya jelaskan, koordinasi dengan kepala sekolah dan kolaborasi dengan guru-guru, rekan sejawat untuk memberikan masukannya, saran pandangnya kepada perbaikan pembelajaran. Dan juga saya akan memberikan kesepakatan dengan siswa dan menjalin kesepakatan dengan siswa supaya mereka bisa belajar lebih baik lagi. Jadi sudah ada ya Pak strategi solusinya, kira-kira nih dari Pak Wahyu hal-hal itu sudah dilaksanakan. Pak Wahyu punya namanya jangka pendek atau jangka panjang nih hal ini yang akan dilakukan, ini akan masuk di jangka yang mana kira-kira? Saya kira ini harusnya jangka pendek karena pembelajaran setiap hari kita lakukan. Kalau motivasi keluar seperti itu saja, otomatis nanti setiap hari kita akan disuguhkan yang murid-murid yang tidak aktif, ya, yang aktif ini kan tidak menyenangkan. Jadi dalam waktu yang sesegera mungkin saya akan melakukan perubahan terhadap pembelajaran yang akan saya lakukan. Dari semua yang tadi Pak Wahyu sampaikan dari solusi, strategi, kemudian solusi alternatif juga. Kira-kira sekarang Pak Wahyu sudah punya gambaran keberhasilan yang kira-kira yang tadi sudah diupayakan, itu kalau mau dilaksanakan itu gambarannya akan berhasilnya seperti apa nih Pak Wahyu?
saya kira dengan rencana-rencana tadi, solusi yang saya ungkapkan tadi, mungkin ini bisa meningkatkan semangat belajar siswa, terus bisa meningkatkan antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran, dan siswa juga akan istilahnya termotivasi untuk mengerjakan soal sesuai dengan waktu yang tertentu. Luar biasa ya. Kalau kita punya satu solusi nih ya Pak Wahyu, dan misalkan strateginya sudah bagus, solusinya sudah ada. Nah, misalkan ya Pak Wahyu, kalau kita melihatnya itu kan tidak semuanya akan berjalan dengan baik. Nah, bagaimana nih dari Pak Wahyu untuk mengantisipasi hal-hal yang tadi tidak dengan gambaran sesuai harapan kita nih? Ada nggak nih antisipasinya harus bagaimana menurut Pak Wahyu? Dalam antisipasi itu tentunya saya akan selalu refleksi dulu. Kita setiap kegiatan itu harus direfleksi tingkat keberhasilan seperti apa. Nah, dari refleksi itu saya akan tentunya akan meningkatkan titik yang lebih mana lagi yang harus saya pertajam sehingga minat siswa dan motivasi siswa untuk belajar itu lebih meningkatkan. Iya, saya tahu ya. Jadi ada juga yang harus kita antisipasi dengan segala planning, planning A, planning B, dan semuanya memang harus ada antisipasinya. Betul. Ini lagi nih Pak Wahyu, sebelum merencanakan tadi yang Pak Wahyu munculkan dari prediksi strategi apa sih yang harus penting diperhatikan di sini? Kesemuanya itu akan penting diperhatikan. Jadi yang paling utama dari tujuan kita ini menghambat pada mulia. Jadi benar-benar kita ini harus memperhatikan karakter siswa sehingga kita bisa menunjukkan pembelajaran itu yang sekiranya sesuai dengan kebutuhan siswa itu sendiri. Luar biasa sekali ya Pak Wahyu. Semoga apa yang sudah menjadi rencana solusi strategi yang Pak Wahyu tadi sudah sampaikan mudah-mudahan bisa berjalan dengan maksimal ya Pak Wahyu ya. Amin. Dan kita dan khususnya Pak Wahyu ya tetap semangat membersamai murid-murid ya walaupun dengan segala problematikanya itu tidak boleh harus putus asa atau sudahlah biarkan saja anak-anak ini ya tidak belajar, jadi semangat terus, semoga berhasil Pak Wahyu. Mungkin kita sudah cukup ya berbintangnya ya Pak Wahyu ya. Terima kasih nih Yusuf telah memberikan istilahnya pencerahan kepada saya, telah bisa membantu saya dalam menemukan solusi. Sekarang saya lebih terang lagi nih, lebih fresh saya menghadapi permasalahan saya ini, sudah menemukan solusi apa yang saya hadapi. Terima kasih banyak ya. Sama-sama Pak Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi Oh, Ibu Siti, selamat ya telah melakukan coaching dengan sangat baik bersama rekan Ibu Siti tadi. Nah, setelah Ibu melakukan proses coaching tadi, menurut Ibu Siti, apakah indikator ketercapaian yang diharapkan oleh Ibu Siti sudah terpenuhi? Kalau saya tadi menyimak dari proses kegiatan coaching saya bersama Pak Wahyu, sudah bisa mencapai dari indikator-indikator tujuan yang Pak Wahyu sampaikan, seperti sudah memunculkan solusi alternatif, sudah memberikan strategi apa nih yang akan harus diambil atau ketika ada hambatan harus seperti apa. Jadi saya sudah lihat sih indikator-indikator itu yang tadi disampaikan oleh coach. Baik, tadi pada saat observasi Ibu Siti kan ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan. Nah, bagaimana Ibu Siti menilai sendiri performa dalam mengembangkan kompetensi tersebut? Saya tadi sudah mulai bisa sih memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan berbobot ya, karena coach sudah mau lebih eksplor lagi tentang permasalahannya, tentang demikian ide-idenya, jadi tentang bagaimana ketika strategi atau solusi yang satu tidak terlaksana ada hambatan seperti apa, misalkan ketika ingin merencanakan yang sudah direncanakan itu harus diantisipasi seperti apa, harus di poin pentingnya yang diperhatikan seperti apa. Tadi sudah disampaikan, sudah
lengkap oleh coach dari pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Jadi semua yang Ibu harapkan sudah tercapai, bahkan kompetensi untuk mengajukan pertanyaan berbobot pun dapat dijawab dengan baik oleh coach ya Ibu Siti. Baik Ibu Siti, saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya tadi. Selama saya mengamati proses coaching tadi, Ibu Siti sudah melakukan coaching dengan sangat baik sesuai dengan alur kita, di mana Ibu Siti mampu mengajukan tujuan, kemudian Ibu Siti juga mampu mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh coaching. Ibu Siti juga mampu mengajukan pertanyaan sesuai dengan rencana aksi atau rencana tindakan yang ingin dilakukan oleh coaching, dan Ibu Siti juga sudah mampu menggali sampai ke tujuan. Jadi semuanya sudah Ibu Siti lakukan sesuai dengan standar yang kita harapkan, gitu Ibu Siti. Lalu adakah kompetensi lain yang ingin Ibu Siti tingkatkan atau kembangkan pada proses coaching selanjutnya? Yang ingin saya kembangkan lagi adalah saya bisa lebih menjadi fokus kepada coaching gitu ya. Jadi lebih bisa menunjukkan kesadaran penuh saya ketika saya berdialog dengan coaching ya. Karena ketika berdialog itu terkadang muncul hambatan-hambatan yang seperti suasana yang tiba-tiba ramai, atau seperti tiba-tiba ada sesuatu yang bisa membuyarkan, dan di situ saya harus benar-benar bisa tetap fokus dengan permasalahan atau cerita yang disampaikan coach, seperti itu cerita. Baik Ibu Siti, secara keseluruhan yang Ibu Siti lakukan saat coaching tadi sudah bagus sesuai dengan prinsip coaching. Ibu Siti sudah memunculkan kemitraan, memunculkan berpikir kreatif, dan dapat memaksimalkan potensi. Baik Ibu Siti, saya ucapkan selamat untuk proses coaching hari ini. Semangat selalu, dan semoga Ibu Siti tetap memberikan performa yang terbaik. Ya, terima kasih banyak itu sudah mau. Baik, saya permisi Ibu Siti ya, sampai berjumpa lagi nanti. Ya, sama buat terima kasih banyak. Assalamualaikum Ibu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.